Ya, sikap berdoa yuk. Sikap berdoa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa dulu yuk. Doa sebelum memulai review bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sodri Oke, kalau misalnya nanti agak terputus-putus, berarti memang sinyalnya ya. Biasanya kalau mau habis bulan, akhir bulan itu agak lambat banget ini ya sinyalnya. Oke, tepuk anak soleh dulu dong, pagi-pagi boleh ya. Hai Jensi, hai semuanya yang sudah bergabung di pagi. Yuk, tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Allah. Yes. Masya Allah. Jadi ternyata ditepuk anak soli itu sudah seperti kita sedang berdoa. Kita berharap kita bertumbuh menjadi anak yang solih, rajin sholat, rajin mengaji, dan itu apa yang kita ucapkan, hal-hal baik yang kita ucapkan harus sama dengan doa. Jadi kita mulai kali ini dengan berkata dan berdoa bahwa kita ingin menjadi anak yang solih seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini di kelas review bahasa Indonesia. Kenapa sih Ustazah kok sudah review? Ternyata pekan depan sudah masuk ulangan tema 6. Ulangan tema 6 di pekan ke depan. Jadi pekan ini adalah pekan review. Besok berarti review matematika. Oke. Sekarang Ustazah minta fokusnya biar kita nggak usah lama-lama ngobrolnya, biar waktunya cukup. Jadi Ustazah akan seperti biasa membagikan nge-lag. Oke. Oke, mau ya, Ustazah. Oh, maaf ya, ini nge-lag namanya. Ya, tadi ada gangguan internet Ustazah. Oke, jadi pekan ini pekan review. Hari ini kita akan bahasa Indonesia. Karena pekan depan ulangan tema 6. Jadi bersiap ya bagi yang kemarin merasa masih belum paham materinya, boleh dibaca aja dan mendengarkan Ustazah ya. Oke, langsung biar kelamaan. Ustazah akan membagikan share screen seperti biasa. PowerPoint. Nah, mudah-mudahan terlihat.
Tetap fokus ya. Untuk yang hari ini tidak menggunakan seragam, berarti aku untuk menggunakan seragam saat video ya. Kalau seragamnya misalnya nih kekecilan atau belum disetrika atau bagaimana, boleh pakai baju muslim. Ya, misalnya tidak menggunakan kaos. Kaos tidak ya, muslim boleh. Jika tidak menggunakan seragam, ya. Oke, ini udah kelihatan belum? Layarnya udah kelihatan belum? Udah. Nah, hari ini reviewnya ini ya. Tema 6 itu tema tentang merawat hewan dan tumbuhan. Perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Halaman berapa, Ustazah? Lihat di layar saja, karena kalau buka buku sambil lihat ke layar HP atau layar laptop itu nanti bingung. Jadi hari ini kalau pekan review atau pekan video call itu dengarkan Ustazah saja. Ustazah, jaringannya jelek. Ya. Jelek, iya benar. Oke. Sambil diperhatikan, kalau suara Ustazah tidak terlalu terdengar, berarti lihat layarnya. Ya. Kalau suaranya tidak terlalu terdengar atau putus-putus, lihat ke layarnya. Jadi nggak usah buka buku karena nanti tambah bingung. Ya. Sudah jelas? Belum, Ustazah, masih nge-lag. Oh iya, sabar. Yang belum kelihatan layarnya siapa ya? Boleh diinfokan pakai angkat tangan, pakai icon tangan. Sudah semua ya? Sudah semua terlihat ya? Sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan belajar tentang hewan peliharaan, hewan liar, manfaat hewan peliharaan dan sebagainya. Jadi hari ini fokus, oke? Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan dibagi menjadi 3 golongan, 3 macam ya. 3 golongan itu 3 macam. Ada hewan ternak, hewan peliharaan, hewan liar. Kalau hewan ternak sengaja untuk diternakan supaya diambil dagingnya, susunya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi ataupun digunakan sebagai hewan penghasil ini bahan pakaian. Ya. Jadi hewan ternak pokoknya hewan yang bermanfaat. Kalau hewan ternak itu hewan yang bermanfaat yang sengaja diternakan oleh manusia. Kadang diambil dagingnya, diambil susu, telur, bahkan bulunya. Ya. Yang biasanya kita ketahui itu yang diambil dagingnya dan telurnya itu ada sapi dan ayam. Nah, yang biasanya diambil bulunya itu bisa domba, alpaka, kemudian ayam juga bulunya bisa dipakai untuk kemoceng. Jadi banyak ya hewan yang diternakan, dan macam-macamnya juga banyak. Kalau hewan peliharaan itu sengaja dipelihara untuk kesenangan. Ya, contohnya kucing, hamster, ya kan? Sugar glider yang bagi yang punya, kemudian marmut, banyak sekali hewan peliharaan. Biasanya hewan peliharaan ini dipilih karena dia tidak terlalu susah merawatnya atau dia tidak terlalu buas, tidak jahat. Misalnya dia tidak suka menggigit
atau mencakar dan sebagainya. Nah, kalau yang biasanya hewan buas, itu biasa kita sebut hewan liar juga. Kalau hewan liar ini hewan yang hidup di alam bebas. Misalnya ada buaya, ada burung. Burung itu sebenarnya juga hewan liar ya. Sebenarnya juga kasihan kalau harus dikandangin. Tapi bagi yang memiliki burung di rumah, terus dipelihara dengan baik, insya Allah tidak akan zolim, tidak akan menyakiti hewannya asal dipelihara dengan baik. Nah, sekarang ini hewan liar itu banyak sekali dipelihara. Nah, Ustazah juga dulu punya hewan peliharaan dan dia hewan buas. Wah, apa Ustazah? Hewan peliharaan Ustazah dulu yang dari alam liar itu adalah kucing hutan. Nah, dulu Ustazah punya kucing hutan. Dia hewannya termasuk cukup buas karena tidak seperti kucing biasa. Jadi dia cakarnya ini lebih tajam. Kukunya lebih tajam. Kemudian dia lebih suka Iya. Sabar. Mamamu dia. Ada yang pakai seragam juga, nggak pakai seragam. Oke. Jadi kalau hewan liar itu sekarang banyak sekali yang sudah mulai beberapa orang itu mulai memelihara, ya. Tapi dia harus bertanggung jawab karena hewan liar itu pasti akan berbeda dengan hewan yang mudah dipelihara. Seperti itu, ya. Oke, lanjut lagi. Ya, tolong fokus, tidak bernyanyi dulu ya. Nah, untuk apa sih kita memelihara hewan? Biasanya untuk dimanfaatkan. Kemudian menjadi kesenangan kita ya. Biasanya itu melatih kita untuk lebih bertanggung jawab kalau kita memelihara hewan. Lebih bisa bersabar mengurusi hewan peliharaan. Jadi memiliki hewan peliharaan itu tidak hanya melihat kalau hewan itu lucu, tapi juga harus dilihat apakah kalian mampu memelihara hewan itu. Kalau kita tidak mampu, tidak mau menjaga, tidak mau memandikan, tidak mau mengurusi, tidak mau memberi makan, sama saja kita berbuat zolim. Artinya menyakiti hewan dan malah menambah dosa. Wah, jadi memelihara hewan itu tidak main-main karena berhubungan dengan hidup dan matinya hewan tersebut. Seperti itu. Jadi berhati-hati. Memang mungkin lihat kucingnya lucu, kelincinya lucu, mau pelihara boleh, tapi pasti harus ada tanggung jawabnya. Seperti itu ya, harus bertanggung jawab. Ya, banyak sekali manfaatnya hewan juga. Nih, ada menghasilkan uang dan sebagainya. Dulu Ustazah punya hamster, Ustazah manfaatkan, Ustazah jual karena banyak sekali anak hamster Ustazah. Jadi bisa Ustazah jual ke teman-teman yang memang suka dengan hewan-hewan seperti hamster, seperti itu. Ya. Ustazah juga pernah menjual sugar glider, dia seperti bajing, karena juga banyak. Nah, jadi selain menyenangkan, dia juga membuat kita belajar untuk berdagang atau berjualan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nih. Ini ada beberapa contoh hewan yang dapat menghasilkan uang. Ayam, telurnya kan? Telurnya, daging ayam, ya. Kelinci juga bisa loh, tapi kalau Ustazah sih tidak tega ya. Tapi kalau misalnya di sana, di luar sana, di Jawa, daging kelinci itu juga dimakan. Nah, tapi kalau di tengah hutan juga beberapa orang, beberapa pemburu, zaman dulu ya,
Beberapa pemburu itu biasanya makan daging, kalau nggak daging ayam hutan, burung, kalau nggak kelinci. Ya, jadi semua yang kelinci itu boleh dimakan karena halal. Yang tidak halal itu seperti babi dan hewan bertaring dan hewan yang bisa hidup di air ataupun di darat, itu termasuk hewan yang non halal, tidak halal. Ya. Tapi ada beberapa yang diperbolehkan kalau memang tidak ada sama sekali makanan, itu bisa diperbolehkan. Tapi wallahi kita lebih memilih makanan-makanan yang halal. Halal itu wajib masuk ke perut kita tuh yang halal, ya, karena biar berkah. Nah, contoh hewan yang bisa dipelihara atau hewan untuk kesenangan. Ya, biasanya kelinci bisa diajak main, kucing bisa diajak main. Ayam juga bisa dipelihara ya. Punya kucing, Ustazah. Iya, punya kucing ya, disayang ya. Nah, kalau ayam kenapa? Ustazah, rumah anak tuh punya kucing. Oh iya, Masya Allah. Nanti kalau di rumah, iya. Anak punya kucing tapi nggak sengaja makan racun tikus. Oh ya Allah. Semoga kucingnya menjadi amalannya kakak ini ya, kakak Kila ya, karena sudah pernah memelihara dan disayang. Ya apa-apa. Nah, jadi hewan-hewan peliharaan itu biasanya lucu-lucu, menggemaskan ya. Biasanya untuk untuk sekedar kita biar nggak bosen di rumah, misalnya gitu ya. Ada mungkin yang suka ikan cupang, kan sekarang lagi rame ya, ikan cupang kecil-kecil lucu. Anak pelihara ayam. Oh, ya. Ustazah, anak pelihara ikan. Iya, banyak ya. Anjing juga lucu tapi nggak halal. Iya, anjing itu sebenarnya yang membuat dia najis itu adalah air liurnya. Ya, anjing itu sebenarnya kalau di dalam Islam itu boleh dipelihara sebagai penjaga. Jadi dia tidak masuk ke dalam rumah, di luar saja. Itu pun kalau dipelihara di kondisi tertentu ya, tidak buat untuk senang-senang. Biasanya seperti itu kalau anjing. Nah, anjing itu sebenarnya yang bikin dia tidak halal itu adalah air liurnya. Ya, karena air liur anjing itu banyak kumannya. Itu sudah diteliti. Tapi berbeda dengan air liur kucing. Bagi kucing yang sehat. Kalau kucingnya lagi nggak sehat ya tetap banyak penyakitnya. Tapi kalau kucingnya sehat, itu air liurnya kucing sebenarnya tidak banyak kumannya. Karena kan kalau kucing mandi, dia menjilati tubuhnya kan? Itu namanya kucingnya sedang mandi. Seperti itu. Ya. Tapi kok kucing nggak suka air? Iya, karena kalau misalnya kucing itu kena air dan tidak segera dikeringkan, dia bisa sakit, bisa pilek. Ya, seperti itu. Jadi kalau kucing matahari, kenapa? Kalau kucing matahari, kalau kucing dijemurkan di bawah matahari boleh, tapi tidak lama-lama karena dia juga pusing. Kalian kalau berdiri di bawah matahari kelamaan juga pusing kan? Sama. ya. Kucing juga. Iya, kalau mataku menghadap matahari. Iya, lama-lama juga bisa mati kucingnya. Jadi kucing lama-lama bisa buta kucingnya. Kucing itu juga sudah diberkahi Allah dengan kemampuan dia biasa menjilati tubuhnya. Itu sudah seperti mandi. Dia suka menjilati tubuhnya kan? Tangan, badannya. Itu sudah seperti mandi. Ustazah bilangnya orang dulu-dulu itu kalau kucing jilat badannya berarti dia artinya mandi. Iya, kucing kalau menjilati badannya itu namanya mandi. Iya, memang benar. Tapi sekarang banyak orang yang mau memandikan dengan air, ya. Karena biar kucingnya wangi, biar bersih, nggak ada kutunya, gitu kan? Jadi lanjut ya. Nah,
Hewan-hewan liar yang bisa berjasa. Jadi ternyata meskipun hewan-hewan itu liar, hidupnya di tempat bebas dan biasanya jarang dipelihara, itu juga bisa berjasa. Berjasa itu bermanfaat, ya. Seperti capung. Ternyata capung mengurangi banyaknya nyamuk. Ada kura-kuranya Kila. Halo, kura-kura Kila. Ya. Nah, jadi ada manfaatnya cacing. Cacing itu hewan liar kita tidak mau melihara. Ternyata dia bagus untuk tanah. Jadi dia keluar masuk di dalam tanah, bergerak di dalam tanah, dia namanya menggemburkan tanah. Jadi dia membuat nutrisi dalam tanah itu bagus gitu. Jadi dia menjaga agar tanah itu jadi bagus. Nah, itu gunanya cacing, meskipun kadang kita geli lihatnya, ih, ada cacing gitu ya. Geli, tapi ternyata cacing itu berjasa. Kemudian burung hantu. Ternyata burung hantu meskipun lucu ya, kelihatannya lucu bagi yang suka, gemes gitu. Ustaznya juga suka lihat burung hantu, tapi ternyata burung hantu itu hewan liar dan dia pemakan tikus. Biasanya beberapa petani di beberapa desa memanfaatkan burung hantu untuk mengurangi hama tikus. Hama itu hewan yang merusak tanaman ya. Jadi tikus itu kan suka makan padi yang mau berbuah, mau panen, itu biasanya dimakani tikus. Nah, burung hantu ini biasanya dia akan diikat, ditaruh di tiang gitu, dia akan bertengger, dia akan duduk di situ sambil mengawasi tikus-tikus yang berada di sekitar sawah. Jadi kalau ada dia lihat tikus mau masuk ke dalam sawah, dia langsung menyerbu, langsung memakan tikus itu. Jadi beberapa petani menggunakan burung hantu untuk mengusir tikus. Seperti itu ya. Ada juga menggunakan selain burung hantu itu, saya pernah lihat ada juga yang menggunakan musang. Jadi macam-macam ya. Ada juga yang menggunakan anjing. Jadi macam-macam. Tapi biasanya burung hantu karena dia makan tikus. Nih. Makanan dan alat gerak hewan ya. Nih, hewan merupakan makhluk hidup, membutuhkan makan juga, membutuhkan makanan dan minuman. Nih, hewan-hewan berbagai macam hewan itu juga berbeda makanannya. Jadi hewan itu tidak semua sama makanannya. Jadi ada yang makan tumbuhan, ada yang makan hewan lainnya, hewan yang lebih kecil biasanya. Ada juga yang memakan tumbuhan dan hewan. Yang memakan tumbuhan, iya, memakan tumbuhan itu ada kambing, sapi, memakan rumput ya, tanaman. Ada juga yang memakan hewan lain, harimau itu biasanya dia memakan hewan lain. Kalau di tengah hutan dia bisa memakan rusa, makan kijang, ya, bahkan memakan sapi, ya. Jadi macam-macam. Kemudian ada hewan yang memakan tumbuhan dan hewan. Ayam itu, contohnya ayam itu tidak hanya makan beras ya. Jadi ada makan cacing juga. Cacing kan hewan ya. Jadi ayam juga makan cacing, makan jangkrik. Hewan-hewan kecil ya. Jadi iya. Tunggu dulu di situ, Bang. Bentar. Ibu masih kerja. Jadi ada makan beras kan tanaman ya, beras dari tanaman, kemudian kadang dia juga makan sayur. Ayam itu ya sisa-sisa makanan yang habis kita makan kadang ayam makan ya. Gitu.
bebek juga, angsa juga, beruang juga, ya. Beruang itu tidak hanya makan ikan. Beruang itu tidak hanya makan hewan-hewan kecil, tapi dia juga makan buah-buahan, ya. Seperti itu. Ya, banyak sekali macam-macam hewan dan juga ternyata mereka juga makanannya juga berbeda-beda. Jadi tidak sembarangan beri makan hewan. Kucing juga tidak bisa kalau setiap hari kita kasih makan nasi atau sayur, nggak bisa ya. Jadi juga dia tetap harus makan makanan daging, ya, daging atau daging ikan dan sebagainya. Makanan kucing. Ya, betul, atau makanan Makanan kucing sendiri. betul. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat. Oke, tadi kita sudah belajar tentang makanan hewan. Nah, kita belajar tentang alat geraknya hewan, ya. Kalau ikan geraknya pakai sirip, ya, yang kanan kirinya itu sirip ekor, ya, tapi ikan menggunakan sirip untuk maju. Jadi dia kalau siripnya tidak ada, ya tidak ada yang maju, susah, tidak akan berenang. Kemudian sapi bergerak dengan kaki, seperti kita ya, bergerak dengan kaki ya. Kemudian cacing menggunakan perutnya, jadi seluruh badannya dan perutnya cacing karena dia tidak punya kaki. Sama seperti ular menggunakan perut. Burung menggunakan sayap. Jadi semua alat gerak masing-masing hewan berbeda dan bentuknya pun juga berbeda. Tergantung dari di mana mereka hidup, ya. Kalau burung biasa hidup di di langit yang seperti itu ya. Jadi dia butuh Ustazah, ya, ubur-ubur itu berenangnya itu kayak pakai apa? kalau ubur-ubur menggunakan tentakelnya ya. Jadi dia ada tentakelnya tuh, kaki-kakinya itu. Pakai apa? Tentakelnya. Jadi menggunakan kaki-kakinya kalau ubur-ubur. Ya kan dia begini kan, kakinya banyak kan, seperti gurita juga kan, dia menggunakan tentakel, namanya tentakel. Ya, kalian belum belajar itu, mungkin yang sudah pernah baca tahu, yang belum pernah baca nanti akan belajar di kelas selanjutnya ya. Alat geraknya hewan itu juga berbeda-beda. Jadi kita belajar yang umum saja, yang biasa kita lihat ya. Ada kaki, iya, ada sirip, ada perut, ada sayap. Ya, oke, lanjut. Nih bagian tumbuhan ya. Diperhatikan di tanaman, mungkin di depan rumah kalian punya tanaman rumah ya. Ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga saja, banyak sekali. Nah, bagian tanaman bisa diperhatikan, fokus ya, karena mungkin akan keluar di ulangan. Nah, di bagian tumbuhan itu ada daun, ada batang, bunga, buah, akar. Semua punya fungsinya masing-masing. Ya, daun itu tempat terjadinya pengolahan makanan. Jadi makanan ternyata di dalam tanaman itu seperti pabrik. Tanaman itu di dalamnya seperti pabrik. Dia menghasilkan gas untuk kita bisa bernafas, menghasilkan air, menghasilkan buah. Jadi di dalam satu tanaman itu ternyata kalau kita lihat secara baik-baik, dia seperti pabrik, ya, menghasilkan sesuatu di dalamnya. Jadi di daun hijau itu biasanya ternyata itu tempat terjadinya pengolahan makanan, itu makanan diolah. Ya, makanannya daun itu apa Ustazah? Berbagai macam nutrisi ada di situ. Ya, dia diolah. Kemudian ada batang, fungsinya untuk menopang tumbuhan supaya bisa berdiri tegak, dia tidak jatuh, dia kuat, membawa daun, membawa ranting, membawa buah. Batang itu harus kuat. Bunga, biasanya di tanaman itu ada bunga. Bunga itu bagian tanaman paling cantik ya.
warna-warni. Nah, biasanya kalau tanaman yang menghasilkan buah, dia akan bertumbuh dari tunas, kemudian nanti dia akan tumbuh bunga. Tumbuh bunga itu biasanya akan jadi buah kalau tanaman buah. Tapi kalau tanaman bunga saja, itu biasanya cuma sampai bunga. Misalnya mawar ya, mawar itu bertumbuhnya hanya sampai mawar saja, tidak ada buah mawar, itu tidak ada. Tapi kalau mangga, tomat, lombok, apalagi lengkeng, sawo, dan sebagainya. Ustazah, Iya. Ustazah, Iya. Kenapa? BAK. Ya, silakan. Jadi kalau tanaman buah itu biasanya dia akan berbunga dulu baru berbuah. Kalau tanaman yang hasilnya buah. Tapi kalau tanaman bunga dia hanya sampai bunga saja. Jadi kalau bunganya sudah layu ya sudah, berarti akan tumbuh bunga baru. Tapi kalau tanaman buah, kalau bunganya sudah layu, dia kemudian akan menghasilkan buah. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau buah itu hasil tumbuhan, nah biasanya tempat menyimpan hasil makanan. Nah, jadi kalau udah jadi buah, kita bisa memakannya karena banyak vitamin dan nutrisinya, dan jadinya pun mengenyangkan. Kalau kita makan mangga sekilo ya, bisa kenyang juga. Makan tomat setiap hari langsung banyak-banyak sekilo juga kenyang. Jadi buah itu adalah hasil pengolahan makanan pada tumbuhan. Kalau daun tadi tempat membuat makanan, kalau buah itu hasilnya. Ya. Kemudian akar itu untuk menegakkan tumbuhan. Biasanya akar ini buat membawa air dan vitamin-vitamin dari dalam tanah. Jadi sumurnya tanaman itu adalah akar. Kalau akarnya tidak bagus, tanamannya juga tidak akan tumbuh. Seperti itu. Kalau misalnya akar-akar tanam dimakan tikus atau dirusak oleh hewan-hewan yang biasanya di dalam tanah yang tidak bagus, itu juga bisa merusak tanaman. Dia tidak akan tumbuh. Seperti itu ya. Tapi kalau cacing itu bermanfaat untuk tanah supaya tanahnya juga jadi bagus. Terus tumbuhannya juga tumbuh dengan baik. Seperti itu. Jadi ada hewan yang bermanfaat dan ada hewan yang merugikan bagi tanaman. Nah, semua tadi nyambung ya dari hewan tadi sampai ke tumbuhan. Lanjut. Nah, di bunga ini ada banyak sekali bagian-bagiannya. Jadi ada kepala sari, benang sari ini ya. Mana Ustazah akan coret-coret. Nih, ada ini tangkai sari, yang panjang ini adalah tangkai sari. Ini kepala sari. Tapi kalau ada kepala sari dan tangkai sari ini semua, ini adalah benang sari. Ya. Kemudian ini semua ini adalah putik. Nah, ini putik. Tapi bagiannya ada tangkai putik, ini tangkai putik. Ini dasar putik. Nah, ini kepala putik. Nah, seperti itu. Terus yang biasanya cantik-cantik ya. Cantik-cantik itu biasanya namanya mahkota bunga. Nih, mahkota bunga itu biasanya yang bikin tanaman itu cantik. Ini mahkota bunga. Kemudian jangan dicoret-coret ya. Terima kasih sudah mencoret. Yang mencoret tolong ditahan dulu, tidak coret-coret. Kemudian ada tangkai bunga. Ya, ini ada kelopak bunga. Kenapa, sayang? Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau kelopak bunga yang cantik, kalau mahkota bunga itu yang cantik, kalau kelopak bunga ini yang
menjaga mahkota bunga. Ya, jadi dia sebelum berkembang merekah bunganya terbuka seperti ini, ada kelopak yang fungsinya menutup dulu, dia menjaga bunga. Kemudian bunganya akan mekar dan di bawah sini. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, biasanya biji-biji itu ada di dalam putik ini. Jadi bunga itu menghasilkan biji. Ya. Bijinya kalau tanaman berbunga yang hasilnya bunga saja, itu biasanya bijinya untuk membuat bibit. Ya. Ustazah Ana, izin mau ganti HP. Oke, nanti masuk dulu ya. Ya. Jadi kalau tanaman yang hasilnya bunga saja, itu biasanya biji-bijinya itu untuk ditanam kembali sebagai bibit tanaman baru untuk bunga yang baru. Kalau misalnya yang tanaman buah, nah itu biasanya untuk dijadikan bibit lagi supaya jadi tanaman juga. Nah, di sini ya. Nah, di sini tempat biji-bijinya. Oke. Nah, bisa dilihat lagi. Tanaman juga bermanfaat, jadi tidak hanya hewan yang bermanfaat, ya. Tanaman bisa dimakan, tapi ada juga yang tidak bisa dimakan, ya. Kalau tanaman-tanaman yang bisa dimakan biasanya buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan. Ya, tapi tidak semua tanaman bisa kita makan. Mungkin hewan-hewan pemakan tumbuhan bisa memakannya, tapi kita tidak bisa. Ya. Maaf yang bernyanyi, Ustazah matikan dulu suaranya kalau kayak gitu. Biasanya Kenzi ya, Kenzi tidak bernyanyi. Atau Fatih itu biasanya bernyanyi. Stop dulu suaranya. Nah, kita cari ya, Fatih. Oke, lanjut. Gula-gula. Jadi tidak hanya tanah yang bisa langsung kita makan, kalau buah kan langsung dimakan ya, cuci langsung dimakan. Kalau seperti tebu itu pohon tebu, ada yang pernah lihat tebu? Pernah lihat tebu? Tebu itu seperti terlihatnya seperti bambu. Tebu itu seperti bambu, Afika. Tebu itu seperti bambu. Dia menghasilkan gula. Jadi diolah sedemikian rupa supaya dia menghasilkan gula. Tebu itu rasanya manis. Jadi kalau misalnya kita habis potong batangnya, dia rasanya manis. Kemudian minyak goreng itu juga dari tanaman ya. Dia dari kelapa sawit. Biji-biji kelapa sawit. Kalau mungkin yang pernah ke daerah mana itu ya? Iya. Waktu perjalanan nih ke arah Samarinda. Waalaikumsalam. Jadi perjalanan mau ke Samarinda itu banyak kelapa sawit ya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang gulma. Gulma ini tanaman liar. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman-tanaman yang kita tanam. Misalnya, kalau kita lihat nih ada bunga yang punya bunga mawar atau yang punya pohon tomat, pohon dan sebagainya. Itu biasanya di sekitarnya ada tanaman-tanaman kecil. Kayak bukan rumput, tapi tanaman kecil gitu. Itu sebaiknya dicabut ya. Sebaiknya dicabut. Jadi cara merawat tanaman itu adalah dengan mencabuti gulma, membersihkan gulma. Gulma ini menghambat pertumbuhannya tanaman. Jadi harus dibersihkan. Nggak boleh malas membersihkan, dia harus rajin dibersihkan.
Kemudian tanah harus digemburkan. Selain memberantas gulma, tanah digemburkan. Ya, digemburkan itu adalah tanahnya itu beberapa minggu atau beberapa bulan sekali tanah itu diaduk. Jadi yang atas dipacul ya, biasanya dicangkul, diputar atas ke bawah supaya vitamin di dalam tanah itu tercampur dengan baik. Jadi beberapa minggu bahkan beberapa bulan sekali tanahnya digemburkan. Bisa menggunakan cangkul atau sekop. Kemudian selain membersihkan gulma, menggemburkan, kemudian dipupuk tanamannya supaya ya bertumbuh dengan baik, menghasilkan bunga yang bagus, menghasilkan buah yang besar-besar, yang enak, yang manis, gitu ya. Kemudian juga dipangkas. Dipangkas itu supaya tumbuhnya juga baik. Pasti semua untuk kebaikan tanaman. Jadi selain dipupuk, dipangkas supaya dia bisa maksimal menghasilkan. Jadi nggak hanya daun aja yang dihasilkan, tapi bunga atau buahnya juga menjadi bagus. Ya. Lanjut, selain memberantas gulma, kemudian menggemburkan tanah, memupuk, memangkas. Ada lagi yang terakhir adalah rajin menyiram tanaman. Jadi kalau di rumah dimintai tolong ayah bunda untuk membantu menyiram tanaman, silahkan dibantu ayah bundanya. Karena siapa tahu dengan kalian membantu itu, pertama mungkin Allah akan memberikan pahala karena kalian membantu orang tua. Kemudian kalau dikerjakan dengan ikhlas ya. Kemudian kalau dikerjakan lagi dengan ikhlas setelah membantu orang tua, pahalanya apalagi? Kalian pahalanya adalah merawat tanaman. Wah, banyak ternyata pahalanya. Kemudian karena dikerjakan dengan ikhlas, Allah tambahkan lagi pahalanya. Jadi 3 nih pahalanya. Membantu orang tua, merawat tanaman, dan kalau dikerjakan dengan ikhlas, ditambah lagi pahalanya. Ternyata kegiatan yang mungkin kalian lihat, aduh nyiram tanaman aja, ternyata pahalanya banyak loh. Seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau semua dikerjakan dengan hati yang senang, hati yang ikhlas, insya Allah Allah beri hadiahnya. Hadiahnya adalah pahala. Seperti itu. Nah, ini materi kita hari ini. Untuk tema 6, jadi pekan depan insya Allah kita akan ulangan. Ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang berbagai macam hewan. Ada hewan apa saja? Hewan apa saja? Boleh diaktifkan? Macam-macam hewan. Hewan ternak. Hewan peliharaan. Dan hewan liar. Contoh hewan ternak apa ya? Ada yang tahu? Buas. Contoh hewan ternak ada yang tahu? Kelinci. Hewan ternak. Sapi, ayam. Oke. Kalau hewan peliharaan? Kucing. Ada lagi? Ustazah. Iya. Aku nggak dengar tadi itu apa yang Ustaz bilang itu tadi itu ini banyak suara. Ya, oke. Coba sebutkan hewan peliharaan. Hewan peliharaan apa saja? Kucing. Kelinci. Apa lagi? Anjing. Burung. Nah, terus?
Hamster. Ada lagi? Ada lagi? Kucing. Kucing sudah. Kambing. Ya, oke, sudah banyak. Kelinci, burung pun juga bisa dipelihara, tapi harus semua harus bertanggung jawab ya. Kelinci, ikan bisa. Terus ya, jadi banyak sekali hewan yang bisa dipelihara. Asalkan kalian bertanggung jawab apabila memelihara hewan tersebut. Ya, jadi tidak dibiarkan dia cari makan sendiri, tidak dibiarkan dia mencari minum sendiri. Kalian harus membantu mereka, ya. Nggak mungkin dong kucing kalau misalnya minumnya habis dia ambil dari galon sendiri, kan nggak mungkin. Pasti minta diambilkan, ya. Nggak mungkin dong kalau kucingnya lapar dia masak sendiri, nggak mungkin kan. Jadi harus dibantu, ya. Kemudian kalau hewan liar ada yang bisa sebutkan? Hewan liar? Buaya. Harimau, singa. Terus ada lagi kadal. Ya. Apa lagi? Hiu. Oke. Ustazah tanya, boleh? Kalau, oke, sebentar. Kalau komodo, hewan apa itu, liar, peliharaan atau ternak? Komodo. Liar. Kalau, sebentar. Kalau marmut, hewan ternak peliharaan atau liar? Marmut. Peliharaan benar. Kalau itik itu hewan ternak peliharaan atau liar? Itik. Hewan ternak. Hewan ternak. Jadi kalau itik itu biasanya diambil telur dan daging. Biasanya diambilnya. Itik itu apa, Ustazah? Itu seperti bebek, tapi lebih kecil lagi. Bukan lebih kecil sih, bentuknya agak berbeda sedikit. Dia seperti bebek. Itik. Ya, kalau angsa, hewan apa angsa? Angsa biasanya hewan ternak. Angsa itu biasa hewan ternak. Kalau angsa biasanya hewan ternak karena angsa diambil telurnya. Telur. Ya, telur angsa. Cuma sekarang jarang orang pelihara angsa, itu jarang. Biasanya bebek, ya. Biasanya yang diternakan itu bebek, bukan angsa. Angsa sudah jarang. Ya, seperti itu. Kalau kalau hewan pemakan tumbuhan, ada yang tahu siapa saja yang makan tumbuhan hewannya? Ya. Kalau jerapah makan apa jerapah? Kalau jerapah? Oh, jerapah makan pohon? Ya, nggak bisa. Jerapah nggak makan pohon. Kalau makan pohon dia keselak ya, nyangkut di tenggorokannya kalau makan pohon, kegedean juga. Nah, jadi jerapah makan daun. Jerapah makan tumbuhan. Iya, jerapah makan tumbuhan. Jadi dia termasuk hewan pemakan tumbuhan.
itu hewan pemakan tumbuhan. Kemudian kalau hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan tumbuhan dan hewan siapa? Dia makan tumbuhan dan makan hewan. Jadi dua makanannya. Hewan apakah itu? Kelinci. Kelinci hanya makan tanaman saja. Harimau. Hewan yang makan tumbuhan dan makan hewan juga. Itu siapa? Beruang. Monyet. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Selain Makanannya apa Ustazah Kera? kera itu Yang bisa makan ayam goreng juga loh. Sama pisang. Makanannya apa Kera? Kera itu seperti monyet, jadi dia bisa makan makanan hewan juga, hewan kecil dia juga bisa makan. Ya. Kalau manusia? Singa itu hanya daging saja, dia tidak bisa makan sayuran. Kalau kera, monyet, simpanse, itu dia bisa makan tanaman dan tumbuhan. Bebek bisa makan cacing, jangkrik, ya yang kecil-kecil, hewan kecil-kecil. Ayam juga bisa makan cacing. Ya, ayam makan jangkrik dan belalang, cacing dan sebagainya. Yo, yang bernyanyi, maaf, di silent dulu. Terus Ustazah panggil namanya mau? Oke. Terus kalau bagian bunga ada daun, batang, akar, bunga dan buah. Ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, ada akar. Gampang ya kalau lupa ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, ada akar. Akar di bawah nih. Gitu. Jadi bisa dibilang akar ya. Jadi banyak. Kalau buah biasanya kan bulat-bulat gitu kan ya. Nah, itu kalau mau menghafal juga bisa seperti itu. Kemudian bagian bunga ada putik yang di dalam. Putik dulu kalau mau menghafal ada putik, ada kepalanya, ada tangkainya, ada dasarnya. Di luar putik ada benang sari, ada tangkainya, ada kepalanya. Kemudian ada kelopak, ada mahkota, ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai. Ya, jadi itu bagian-bagian bunga bisa dihafal ya. Mungkin keluar di ulangan. Ustazah ada tugas kah? Ada dong hari ini, nanti dilihat di site ya, di aplikasi. Oke. Gimana? Nah, cara merawat tanaman yang tadi pertama memberantas gulma. Gulma itu yang mengganggu tanaman juga, tapi dia biasanya mengganggu. Ada gulma, kemudian menggemburkan tanah, memupuk, memangkas, menyiram. Jadi ada 5 cara menjaga dan merawat tanaman: membersihkan gulma, menggemburkan, memupuk, memangkas, menyiram. Ya, ada 5M. Memberantas gulma, menggemburkan, memupuk, memangkas, menyiram. 5M. Ya. Jadi itu saja materi kita hari ini. Oke. Semoga pekan depan ulangannya lancar. Oke. Terus untuk bahasa Indonesia sering-seringlah membaca. Jadi tidak boleh malas membaca supaya teringat kembali materi-materinya. Latihan-latihan soal yang ada di aplikasi
boleh dikerjakan lagi untuk latihan sebelum ulangan ya. Insya Allah itu saja penyampaian Ustazah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat lagi belajar di materi selanjutnya. Setelah ini ngaji, habis ya. Bahasa iya. Jadi Ustazah, aku sudah ngaji. Ustazah, aku udah ngaji. Oke, mantap kalau sudah ngaji. Dari tadi malam aku udah ngaji. Saat subuh. Oh, Masya Allah, ya. Nah, itu saja. Jangan lupa di malam. Masya Allah, iya. Nah, jangan lupa nanti mengerjakan latihan soalnya ya. Ustazah tunggu, oke? Oke, nggak ada jawaban. Oke, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar review bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Gak usah kemana-mana dulu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke sekolah dengan segera. Oke, salam buat ayah bunda. Jangan lupa sarapan, sholat duha yang belum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye Almer. Assalamualaikum. Bye bye Ustazah. Sampai jumpa. Iya, bye bye. Ilalikom. Dadah. Sampai jumpa semuanya. Silakan dimatikan. Bye bye Haura. Bye bye Vanesha. Assalamualaikum. Bye bye Vanesha. Dadah. Udah nelpon. Iya. Bye bye. Ustazah matikan dulu. Oke, kita leave dulu. Ya, boleh dimatikan Hanifah. Boleh dimatikan. Bye-bye Vanesha. Boleh keluar. Ya, boleh keluar. Silakan keluar. Oke, Ustazah mau stop. Ya, boleh silakan keluar. Yang belum keluar. Dadah. Dadah.